Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Apa sih itu descriptive text? Descriptive text is text that describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, binatang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Jadi, yang dideskripsikan itu hanyalah benda-benda atau orang yang hanya satu di dunia. Ingat, only one in the world, particular person. Misal, Mr. Kim. Mr. Kim hanya ada satu di dunia, meskipun ada kembarannya, tetap hanya ada satu di dunia. Contoh lagi, Claudia. Dia hanya ada satu di dunia. My cute cat. Kucing lucuku. Jadi kucing lucuku itu hanya punya saya, hanya ada satu di dunia. Tapi kalau cat, dia ada banyak. Nah, kalau descriptive text, particular animal, jadi binatang tertentu. Biasanya diawali dengan kata my cute cat. Misalnya, Juki's zebra. Jadi zebranya milik si Juki. Jadi hanya ada satu di dunia, yaitu miliknya si Juki. Place, tempat tertentu, misalnya Burj Khalifa atau Pink Beach. Atau misalnya adalah lovely things, misalnya kayak Eiffel Tower, ini tempat wisata juga. Atau lovely things, misalnya kayak Suga's guitar, jadi gitarnya Suga, or my new bicycle. Sekarang kita ke tipe-tipe descriptive text. Descriptive text biasanya mendeskripsikan tentang orang, lovely animal, place, atau favorite things. Contoh person, my best friend. Ketika ada teks, judulnya sudah jelas my best friend, dia hanya menjelaskan si ini saja bernama Claudia, maka dia disebut dengan descriptive text. Kemudian yang kedua contohnya Raditya Dika. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Raditya Dika. Dari judulnya sudah kelihatan, Raditya Dika. Tentang lovely animal, binatang kesayangan, my cute dog. Dari judulnya my cute dog, namanya adalah Tani. Dalam descriptive text, ini ada ciri tertentunya. Kalau di depannya ada kata-kata my, inilah yang menunjukkan bahwa dia deskriptif. Tetapi, kalau dia hanya dog saja, maka dia masuknya ke dalam report text. Jadi, tanpa kita baca keseluruhan, dari judul saja, misalnya seperti ini, ada kata-kata my cute dogs, berarti jelas ini adalah descriptive text. Contoh berikutnya, misalnya tentang place or tourist destination, ini ada Pink Beach. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Pink Beach. Contoh lagi misalnya my favorite things. Jadi benda kesukaan, contohnya adalah my guitar. My di sini yang menunjukkan bahwa ini adalah descriptive text. Sedangkan kalau misalnya hanya gitar saja, itu masuknya nanti ke report text. Sekarang kita lanjut ke purpose. Apabila ada soal why is the text written, what is the purpose, bla bla bla, what is the social function, bla bla bla, what is the writer's intention, bla bla bla, secara umum, purpose dari descriptive text adalah to describe, secara umum, ya, untuk mendeskripsikan. Namun, secara khusus, apabila teksnya berupa lovely things, atau lovely animals, atau person, maka tujuannya adalah to introduce someone atau something. Ini adalah purpose khususnya ya, atau tujuan khususnya. Tapi secara umum to describe. Sedangkan apabila teksnya berupa tempat wisata seperti Pink Beach atau Eiffel Tower, maka tujuannya adalah to attract people to visit or come. Jadi untuk menarik orang untuk berkunjung atau datang. Namun yang paling sering digunakan
Cara umum yang paling sering digunakan adalah to describe. Ini hanya untuk menjawab apabila tidak ada kata-kata to describe. Kita lanjut ke generic structure of descriptive text. Generic structure of descriptive text adalah identification. Identification ini berupa introduction, misalnya nama, kemudian lokasi. Nah, identification ini biasanya letaknya ada di paragraf pertama. Sedangkan description, dia berupa physical appearance, ciri-ciri fisik, kemudian karakteristiknya atau sifatnya, bisa juga habit, kebiasaannya, kontennya, isinya, fungsinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk description biasanya letaknya di paragraf kedua dan seterusnya. Kita lanjut ke language features. Language features dalam descriptive text yang pertama ada specific participant. Specific participant adalah apa sih yang sedang dideskripsikan, misalnya kayak Raditya Dika, My Cute Cat, Burj Khalifa, My Favorite Novel misalnya. Dan yang kedua, berupa simple present tense. Dalam descriptive text menggunakan tenses simple present tense. Contohnya, she has beautiful long hair. Yang ketiga, menggunakan action verb. Ini menggunakan verb 1. Kayak work, study, walk. Dan yang terakhir, menggunakan adjective atau kata sifat seperti cute, smart, beautiful. Kita akan lanjut menganalisis generic structure. Contohnya, saya punya Indonesia, tentang Indonesia. Seperti tadi yang dikatakan, paragraf pertama itu berupa identifikasi. Sedangkan paragraf kedua, dia berupa deskripsi. Deskripsinya tentang apa? Karena di sini ini tentang national flag, maka paragraf kedua adalah description of Indonesian national flag. Sedangkan yang ketiga adalah description of Indonesian season. Ini membahas tentang seasonnya Indonesia, maka paragraf ketiga berisi tentang description of Indonesian season. Kita lanjut ke language features analysis. Nah, untuk yang pertama, seperti Indonesia, Indonesia lagi, Indonesia, Indonesia, they, kemudian Indonesia, ini, it, ini adalah specific participant. Sedangkan untuk yang saya garis bawahi semuanya, itu adalah simple present tense. Yang warna hijau, well known, brave, purity, itu adalah adjective. Untuk consists of, has, have, means, has, start, signs, occur, itu adalah action verb. Okay, thank you very much for your attention. Semoga bermanfaat. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.